warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata dengan nomor perkara 12-PDT-G-12-2021-PA-JS pada hari ini 4 Oktober 2021 akan segera dimulai dengan susunan Majelis Hakim Dwi Muhammad Ramadan SH sebagai Hakim Ketua, Ananda Ayu Fitriana SH sebagai anggota Hakim 1, Muhammad Eko Hidayat sebagai Hakim anggota 2. Selanjutnya Majelis Hakim memasuki forum persidangan. Hadirin dipersilakan untuk menyalakan kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang mengadili perkara cerai talak dengan nomor perkara nomor 12-PDT-9-2021 antara penggugat Kendi Suhaimi Rahmatullah melawan tergugat Rizka Putri Andika pada tanggal 4 Oktober 2021 dengan mengucap basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Kepada panitia dipersilakan untuk memanggil para pihak ke persidangan. Baik, kepada penggugat atas nama Kendi Suhaimi Rahmatullah dan juga tergugat Rizka Putri Andika dipersilakan untuk memasuki forum persidangan. Baik, terima kasih. Saudara penggugat, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Saya sehat, Yang Mulia, dan siap untuk mengikuti persidangan hari ini. Baik, untuk saudari tergugat, apakah Anda sehat dan siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Saya juga siap dan sehat untuk mengikuti persidangan hari ini, Yang Mulia. Baik, saudara penggugat, sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu saya akan menanyakan identitas saudara. Silakan saudara untuk menunjukkan kartu identitas saudara. Iya, Yang Mulia. Baik, sekarang saya akan menanyakan kepada penggugat, apakah benar saudara penggugat bernama Kendi Suhaimi Rahmatullah, umur 31 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan sebagai karyawan swasta, dan alamat di Jalan Manggis nomor 5, Kecamatan Senayan, Kota Jakarta Selatan? Benar, Yang Mulia. Baik, apakah pada sidang hari ini Anda didampingi oleh penasihat hukum? Iya, Yang Mulia, saya didampingi dua penasihat hukum saya. Baik, kepada penasihat hukum penggugat, silakan untuk menunjukkan surat kuasanya terlebih dahulu. Baik, Yang Mulia. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada tergugat, saya akan menanyakan identitas saudara dan silakan saudara untuk menunjukkan identitas saudara. Baik, Yang Mulia, ini kartu identitas saya, Yang Mulia. Baik, terlebih dahulu saya akan menanyakan identitas saudara. Apakah benar saudari tergugat dengan nama Rizka Putri Andika, umur 26 tahun, agama Islam, keluarga negara Indonesia, pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, dan beralamat di Jalan Mangga nomor 3, Kecamatan Senayan, Kota Jakarta Selatan? Benar, Yang Mulia. Baik, apakah tergugat hari ini didampingi oleh penasihat hukum? Benar, Yang Mulia, saya didampingi oleh dua penasihat hukum saya. Baik, apakah benar Anda kuasa hukum tergugat? Benar, Yang Mulia, saya merupakan penasihat hukum yang akan mendampingi tergugat dalam perkara ini, Yang Mulia. Baik, silakan untuk menunjukkan surat kuasa dan izin prakteknya. Baik, Yang Mulia, ini. Baik, terima kasih.
Untuk selanjutnya, saya akan bertanya kepada pihak penggugat Saudara Kendi. Apakah Anda tidak mempertimbangkan kembali keinginan Anda untuk bercerai dengan saudari tergugat? Tidak, Yang Mulia. Saya tetap pada pendirian saya untuk bercerai. Baik, kalau begitu, lalu bagaimana dengan pihak tergugat, Saudari Rizka? Apakah saudari mempunyai keinginan untuk mempertahankan hubungan ini atau berniat sama dengan suami saudari? Apakah tidak ada upaya untuk berunding dan mempertahankan rumah tangga yang sudah Anda bina? Untuk saat ini tidak, Yang Mulia. Namun untuk kedepannya saya akan berusaha untuk mengupayakan perdamaian tersebut. Namun saat ini dengan segala hormat saya mohon untuk sidang ini tetap dilanjutkan. Baik, kalau begitu untuk saudara penasihat hukum penggugat, apakah tidak ada perubahan dalam surat gugatan saudara? Tidak ada, Yang Mulia. Baik, kalau begitu sidang pada hari ini akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan gugatan dari penasihat hukum penggugat. Kepada saudara penasihat hukum tergugat, apakah saudara sudah menerima salinan gugatan dan atau isi gugatan tersebut? Kuasa hukum Sudah, Yang Mulia. tergugat? Baik, Oh, sudah. baik. Baik, kalau begitu silakan untuk penasihat hukum penggugat untuk membacakan surat gugatannya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Izinkan saya membacakan surat gugatannya. Kepada yang terhormat, Ketua Pengadilan Agama di Jakarta Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, kami, Nasihul Abror SH dan Tia Febianti SH, kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum Nasihul dan Tia Law Afis Advokat dan Konsultan Hukum. Berkantor di Jalan Semanggi, Blok M, nomor 23, Kebayoran Baru. Bertindak untuk dan atas nama Kendi Suhaimi Rahmatullah, tempat tanggal lahir Jakarta 28 Oktober 1990, NIK 481342639004, umur 31 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, alamat Jalan Manggis nomor 5, Kecamatan Senayan, Kota Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini mengajukan gugatan cerai talak terhadap Naman Rizka Putri Andika, tempat tanggal lahir Jakarta 9 November 1995, NIK 581666777771, umur 26 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Mangga nomor 3, Kecamatan Senayan, Kota Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Adapun dasar dan alasan diajukan gugatan cerai talak ini adalah sebagai berikut. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 4 Februari 2013. Bahwa penggugat dan tergugat bertempat tinggal di Jalan Mangga nomor 3, Kecamatan Senayan, Kota Jakarta Selatan. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun dan bahagia karena berdasarkan saling pengertian, saling menghormati, dan mencintai. Kemudian timbul hal-hal yang mulai mengganggu keharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat. Bahwa timbulnya pertengkaran dan percekcokan itu disebabkan karena penggugat dan tergugat belum dikaruniai keturunan selama 8 tahun. Bahwa apabila pertengkaran dan percekcokan itu hanya terjadi satu kali, tetapi tidak demikian antara penggugat dan tergugat sering terjadi terus-menerus. Antara penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran dan percekcokan terus-menerus, sulit untuk memperoleh keharmonisan rumah tangga. Terlebih penggugat dan tergugat sudah tidak berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri. Bahwa setelah itu penggugat dan tergugat bersepakat untuk mengakhiri perkawinannya. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf F dan kompilasi hukum Islam pasal 77 ayat 2,
kewajiban suami istri adalah saling mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu dengan lainnya, bahwa dengan adanya perselisihan di pertengkaran secara terus-menerus dan dalam kehidupan rumah tangga di antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai, hormat menghormati, sehingga tidak ada lagi kecocokan dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Berdasarkan alasan dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan segera memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut. Primer, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Menyatakan perkawinan antara penggugat Kendi Suhaimi Rahmatullah dengan tergugat Rizka Putri Andika putus dengan segala akibat hukumnya karena perceraian. Mengizinkan penggugat untuk mengucapkan ikrar talak kepada tergugat. Subsidiar, apabila majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian gugatan ini diajukan. Atas terkabulnya gugatan ini, kami kuasa hukum penggugat menyampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk penasihat hukum penggugat telah membacakan isi dari gugatannya. Lalu bagaimana dengan pihak penasihat hukum tergugat terhadap gugatan yang telah dibacakan oleh penasihat hukum penggugat? Kami akan memberikan jawaban atas gugatan tersebut secara tertulis, Yang Mulia, dan kami butuh waktu 7 hari untuk mempersiapkannya. Baik, bagaimana dengan penasihat hukum penggugat? Apakah bersedia dengan waktu 7 hari? Bersedia, Yang Mulia. Baik, jadi sidang ditunda 7 hari ya dari sekarang. Bagaimana dengan Panitra? 7 hari dari sekarang terhitung tanggal berapa? Tanggal 11 Oktober 2021, Yang Mulia. Baik, sidang kami tunda dan kami akan lanjutkan pada tanggal 11 Oktober 2021. Untuk para pihak tergugat, dimohon untuk mempersiapkan jawaban dari gugatan penggugat dan diperintahkan kepada para pihak kuasa hukumnya untuk hadir pada hari dan tanggal yang telah ditentukan tanpa dipanggil kembali. Baik, sidang hari ini dinyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata dengan nomor register perkara 12-PT-9-2021-PA.JS pada hari ini 11 Oktober 2021 akan segera dimulai. Majelis hakim dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilakan untuk menyalakan kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang perkara perdata dengan nomor register 12-PT-G-9-2021-PA.JS dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Apakah saudara penggugat dan tergugat beserta penasihat hukumnya dalam keadaan sehat dan sudah siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Kami siap dan sehat, Yang Mulia. Kami juga sehat dan siap, Yang Mulia. Baik, bagaimana dengan saudara Kendi dan saudara Rizka? Apakah selama 7 hari sudah ada perdamaian antara saudara berdua? Belum, Yang Mulia. Saya tetap pada gugatan saya. Saya juga belum menemukan upaya perdamaian, Yang Mulia. Baik, berarti keduanya masih tetap ingin bercerai ya? Iya, Yang Mulia. Saya juga, Yang Mulia. Mohon dilanjutkan persidangan ini. Baik, kalau begitu silakan kepada penasihat hukum tergugat untuk membacakan
jawaban dari gugatan penggugat. Baik, terima kasih Yang Mulia. Jawaban tergugat dalam perkara nomor 12 garing TDT.G garing 9 garing 2021 garing PA.JS antara Kendi Sohimi Rahmatullah selaku penggugat melawan Rizka Putri Andika selaku tergugat. Jakarta, 7 Oktober 2021. Kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim dalam perkara nomor 12 garing TDT.G garing 9 garing 2021 garing PA.JS Pengadilan Agama di Jakarta Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanda tangan di bawah ini Mulandani Azharo, SH, Muharyadi, SH. Kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum Haryadi dan Azharo Laufim berkantor di Jalan Muhyiddin nomor 15, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, 12240. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Oktober 2021, bertindak untuk dan atas nama tergugat. Dengan ini, perkenankan tergugat menyampaikan jawaban atas gugatan cerai talak tertanggal 30 Agustus 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut. Pertama, bahwa benar penggugat adalah suami sah tergugat yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 4 Februari 2013 dan dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Senayan, Jakarta Selatan sesuai kutipan buku nikah tertanggal 4 Februari 2013. Ditandatangani oleh pejabat pencatat nikah KUA Kecamatan Senayan, Jakarta Selatan. Yang kedua, bahwa benar penggugat dan tergugat bertempat tinggal di Jalan Mangga nomor 3, Kecamatan Senayan, Kota Jakarta Selatan, sebagaimana dalam kartu keluarga yang dikeluarkan oleh pemerintah Jakarta Selatan nomor 3520016580006 tanggal 5 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan Dr. Andes Haji Hude MSI. Yang ketiga, bahwa benar terjadinya pertengkaran dan percekcokan dalam rumah tangga disebabkan bahwa penggugat telah melakukan perselingkuhan dan untuk bukti-bukti dalam bentuk hard copy dan flash disk terlampir. Yang keempat, bahwa penggugat sudah tidak menafkahi lahir dan batin sejak bulan Maret 2020. Yang kelima, bahwa tergugat tidak keberatan untuk cerai talak. Yang keenam, bahwa akibat dari putusnya perceraian, tergugat menuntut biaya material dan imaterial berupa nafkah iddah dan nafkah mut'ah yang sudah disepakati bersama pada sidang mediasi yang dilaksanakan pada hari Kamis 28 Oktober 2021 sebesar 15 juta rupiah kepada penggugat atau suami dengan perincian sebagai berikut. Pertama, nafkah iddah selama 3 kali suci sebesar 5 juta rupiah. Yang kedua, nafkah mut'ah sebesar 10 juta rupiah. Maka berdasarkan segala apa yang turut di atas, tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Jakarta Selatan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut. Pertama, mengabulkan permohonan cerai talak dari penggugat dan tergugat berharap dari majelis hakim untuk memberikan izin kepada penggugat agar penggugat menjatuhkan talak 3 bain. Yang kedua, mengabulkan permohonan tergugat agar penggugat membayar biaya-biaya material dan imaterial yaitu nafkah iddah, nafkah mut'ah sebesar 15 juta rupiah untuk dibayarkan segera dan disaksikan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian jawaban tergugat atas gugatan penggugat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kami, kuasa hukum tergugat Muharyadi SH, Mulandani Azharo SH. Baik, terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih untuk penasihat hukum tergugat. Bagaimana dengan pihak penggugat? Apakah ada tanggapan mengenai jawaban tergugat? Ada Yang Mulia, kami akan mengajukan tanggapan berupa replik secara tertulis untuk menanggapi jawaban tergugat. Oleh karena itu, kami membutuhkan waktu 1 minggu, Yang Mulia, untuk mempersiapkannya. Baik, bagaimana pihak tergugat? Apakah saudara bersedia? Baik, kami bersedia Yang Mulia. Baik, kalau begitu maka sidang kami tunda 1 minggu dari sekarang. Tanggal berapa, Panitra? Tanggal 18 Oktober 2021 Yang Mulia. Baik, sidang kami tunda
pada 18 Oktober 2021 dengan agenda pembacaan replik. Perlu saya ingatkan bahwa perdamaian masih bisa dilakukan selama persidangan berlangsung. Dan untuk para pihak diharapkan hadir dan dalam sidang selanjutnya tanpa dipanggil kembali. Untuk itu sidang kami nyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata dengan nomor register perkara 12-PDT.G garing 9-2021 garing PA.JS pada hari ini 18 Oktober 2021 akan segera dimulai. Majelis Hakim dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilakan untuk menyalakan kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang perkara perdata dengan nomor register 12-PDT.G garing 9-2021 garing PA.JS penyiaran dibuka dan tertutup untuk umum. Baik, apakah saudara penggugat dan penasihat hukumnya dan tergugat dengan penasihat hukumnya dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Kami siap dan sehat, Yang Mulia. Kami juga siap dan sehat, Yang Mulia. Bagaimana dengan saudara Candy dan saudari Rizka? Apakah sudah menemui jalan damai? Tidak, Yang Mulia. Saya tetap dalam pendirian saya untuk bercerai. Saya juga, Yang Mulia. Baik, kalau begitu, apakah saudara penggugat sudah siap dengan repliknya? Sudah siap, Yang Mulia. Mohon izin untuk membacakannya. Baik, silakan untuk dibacakan. Replik penggugat dalam perkara nomor 12-PDT.G garing 1X garing 2021 garing PA.JS antara Candy Suhaimi Rahmatullah selaku penggugat melawan Rizka Putri Andika selaku tergugat. Kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim dalam perkara nomor 12-PDT.G garing 1X garing 2021 garing PA.JS Pengadilan Agama di Jakarta Selatan. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, kami Nasihul Abror SH dan Tia Febianti SH, kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum Nasihul dan Tia Lau Alvis advokat dan konsultan hukum. Berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 20 September 2021 bertindak untuk dan atas nama penggugat. Dengan ini perkenankan penggugat mengajukan replik atas jawaban tergugat tertanggal 7 Oktober 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa benar penggugat adalah suami sah tergugat. 2. Bahwa benar penggugat dan tergugat bertempat tinggal di Jalan Mangga nomor 3 Kecamatan Senayan, Kota Jakarta Selatan. 3. Bahwa benar terjadinya pertengkaran dan percekcokan dalam rumah tangga disebabkan bahwa penggugat telah melakukan perselingkuhan. 4. Bahwa benar penggugat sudah tidak menafkahi lahir dan batin sejak bulan Maret 2020. 5. Bahwa penggugat juga tidak keberatan untuk cerai. 6. Bahwa penggugat bersedia membayar nafkah idah sejumlah 5 juta rupiah dan nafkah mut'ah sejumlah 10 juta rupiah. Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, penggugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam pokok perkara, 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan perkawinan antara penggugat Candy Suhaimi Rahmatullah dengan tergugat Rizka Putri Andika putus dengan segala akibat hukumnya karena perceraian. 3. Mengizinkan penggugat untuk mengucapkan ikrar talak kepada tergugat. Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian tanggapan penggugat replik atas suratan tangkis tergugat kami
sesampai dalam persidangan ini. Atas kesempatannya yang diberikan diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada penasihat hukum penggugat atas repliknya. Bagaimana dengan pihak tergugat? Apakah ada tanggapan? Ada yang mulia, kami akan memberikan tanggapan berupa duplik secara tertulis untuk menanggapi replik dan kami membutuhkan Pihak waktu 1 penggugat minggu. dengan waktu 1 minggu, apakah bersedia? Ya, yang mulia bersedia. Baik, untuk itu maka sidang ditunda selama 1 minggu dari sekarang. Tanggal berapa, Panitra? Tanggal 25 Oktober 2021 ya mulia. Baik, untuk itu sidang hari ini selesai dan akan dilanjutkan pada tanggal 25 Oktober 2021 untuk agenda pembacaan duplik. Saya ingatkan kembali, upaya perdamaian masih bisa dilakukan selama persidangan berlangsung. Dan untuk para pihak dimohon hadir tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata dengan nomor register perkara 12-PDT-G-9-2021-PA-JS pada hari ini 25 Oktober 2021 akan segera dimulai. Majelis Hakim dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilakan untuk menyalakan kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang perkara perdata dengan nomor register perkara 12-PDT-G-9-2021-PA-JS dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Apakah pihak penggugat beserta penasihat hukum dan pihak tergugat beserta penasihat hukumnya dalam keadaan sehat dan siap untuk menjalani sidang hari ini? Kami siap dan sehat yang mulia. Kami juga sehat dan sehat. Baik, apakah saudara Kendi dan saudari Rizka sudah menemui perdamaian? Tidak, yang mulia. Saya rasa saya juga tidak yang mulia. Baik, untuk itu maka sidang hari ini dilanjutkan dengan pembacaan duplik dari tergugat. Bagaimana pihak tergugat? Apakah sudah siap? Siap yang mulia, mohon izin untuk membacakannya. Baik, silakan. Duplik tergugat dalam perkara nomor 12 PDT-G-9-2021-PA-JS antara Kendi Suhaimi Rahmatullah selaku penggugat melawan Rizka Putri Andika selaku tergugat. Oktober 2021 kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim dalam perkara nomor 12-PDT-G-9-2021-PA-JS Pengadilan Agama di Jakarta Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini kami Maulandani Azharo SH 2 Haryadi SH. Kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum Haryadi dan Azharo Law Firma berkantor di Jalan Muhaimin nomor 15 Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan 12/1/2240 berdasarkan surat kuasa tertanggal 1 Oktober 2021 terlampir bertindak untuk dan atas nama tergugat. Dengan ini perkenankan tergugat menyampaikan duplik atas replik penggugat tertanggal 14 Oktober 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa benar penggugat adalah suami sah tergugat yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 4 Februari 2013 dan dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Senayan, Jakarta Selatan sesuai
kutipan buku nikah tertanggal 4 Februari 2013 ditandatangani oleh pejabat pencatat nikah KUA Kecamatan Senayan, Jakarta Selatan. 2. Bahwa benar penggugat dan tergugat bertempat tinggal di Jalan Mangga nomor 3 Kecamatan Senayan, Kota Jakarta Selatan, sebagaimana dalam kartu keluarga yang dikeluarkan oleh pemerintah Jakarta Selatan nomor 3520016580006 tanggal 5 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan, Dr. Andes H. Huda MSI. 3. Bahwa benar terjadinya pertengkaran dan percekcokan dalam rumah tangga disebabkan bahwa penggugat telah melakukan perselingkuhan dan untuk bukti-bukti dalam bentuk hard copy dan flash disk terlampir. 4. Bahwa penggugat sudah tidak menafkahi lahir dan batin sejak bulan Maret 2020. 5. Bahwa penggugat dan tergugat tidak ada yang keberatan untuk cerai talak. 6. Bahwa akibat dari putusan perceraian tergugat menuntut biaya material dan imaterial berupa nafkah idah dan nafkah mut'ah yang sudah disepakati bersama pada sidang mediasi yang anak besar 15 kepada penggugat atau suami dengan rincian sebagai berikut. A. Nafkah idah selama 3 kali suci sebesar 5 juta. B. Nafkah mut'ah sebesar 10 juta. Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, tergugat memohon dengan hormat kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, menerima atau mengabulkan eksepsi tergugat seluruhnya. Dalam pokok perkara, 1. Mengabulkan permohonan cerai talak dari penggugat dan tergugat berharap dari majelis hakim untuk memberikan izin kepada penggugat agar penggugat menjatuhkan talak 3 bain. 2. Mengabulkan permohonan tergugat agar penggugat membayar biaya material dan imaterial yaitu nafkah idah dan nafkah mut'ah sebesar 15 juta untuk dibayarkan segera dan disaksikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian jawaban tergugat terhadap gugatan penggugat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kami, kuasa hukum tergugat Moharyadi SH dan Maulandani Azharo SH. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih kepada pihak tergugat. Bagaimana dengan pihak penggugat? Apakah ada tanggapan? Tidak, yang mulia. Baik, sidang hari ini akan dilanjutkan dengan agenda sidang pembuktian. Pada tanggal berapa, Panitra? Tanggal 1 November 2021, yang mulia. Baiklah, sidang kami tunda dan dilanjutkan pada tanggal 1 November 2021 dengan agenda pembuktian dari para pihak dan mohon persiapkan alat bukti, pendukung, dan saksi-saksi. Perlu saya ingatkan kembali bahwasannya upaya perdamaian masih bisa ditempuh selama sidang masih berlangsung. Dan untuk para pihak dimohon untuk hadir tanpa dipanggil kembali. Maka sidang hari ini dinyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata dengan nomor register perkara 12-PDT-G-9-2021-PA.JS pada hari ini 1 November 2021 akan segera dimulai. Majelis Hakim dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilakan untuk menyalakan kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang perkara perdata dengan nomor register perkara 12-PDT-9-2021-PA.JS dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Apakah pihak penggugat dengan penasihat hukum dan tergugat dengan penasihat hukumnya dalam keadaan sehat dan siap dalam mengikuti persidangan hari ini? Kami siap dan sehat, yang mulia. Kami juga sehat dan siap, yang mulia. Baik, bagaimana dengan saudara Kendi dan saudari Rizka?
apakah ada upaya damai selama ini? Tidak ada yang mulia. Saya tetap ingin cerai. Saya juga tidak ada yang mulia. Saya ingin tetap bercerai. Baik, berarti para pihak sepakat ya untuk melanjutkan persidangan ini. Untuk itu, acara sidang kali ini adalah pemeriksaan pembuktian. Bagaimana? Apakah dari pihak penggugat dan tergugat sudah siap untuk mempersiapkan bukti-buktinya? Sudah yang mulia. Kami juga sudah menyiapkan bukti yang mulia. Baik, dari pihak penggugat terlebih dahulu, silakan untuk menunjukkan bukti-bukti saudara. Baik yang mulia, di sini kami menyiapkan bukti-bukti berupa surat yaitu kode P strip 1 fotokopi buku nikah suami. Keterangan bukti untuk membuktikan bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan yang sah pada tanggal 4 Februari 2013 dan dicatat pada kantor urusan agama Kecamatan Senayan, Jakarta Selatan dan ditandatangani oleh pejabat pencatat nikah KUA Kecamatan Senayan, Jakarta Selatan. Baik, selanjutnya P strip 2 fotokopi kartu keluarga. Keterangan bukti untuk membuktikan bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah bertempat tinggal di Jalan Mangga, nomor 3, Kecamatan Senayan, Kota Jakarta Selatan, sebagaimana dalam kartu keluarga yang dikeluarkan oleh pemerintah Jakarta Selatan, nomor 352001 658 0006 tanggal 5 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan, Dr. Andes Haji Huda, MSI. Baik, kepada pihak tergugat, apakah ada tanggapan mengenai bukti yang dilayangkan dari pihak penggugat? Tidak ada yang mulia. Baik, bagaimana saudara kuasa penggugat? Apakah pihak Anda juga akan menghadirkan saksi? Iya yang mulia, di sini kami menghadirkan 3 saksi. Baik, silakan kepada panitra untuk menghadirkan saksi-saksi dari pihak penggugat. Baik yang mulia, kepada para saksi dari penggugat dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Baik, kepada saksi pertama terlebih dahulu, sebelum memberikan keterangan, saudara akan disumpah terlebih dahulu. Silakan kepada juru sumpah untuk menyumpah saksi yang pertama. Baik, kepada saksi 1 silakan ikuti pelafalan saya. Demi Allah, saya akan mengatakan yang sebenar-benarnya. Demi Allah, saya akan mengatakan yang sebenar-benarnya Dan tidak lain yang sebenar-benarnya. dan tidak lain yang sebenar-benarnya. Baik, saya akan membacakan identitas saudari dari saudari Endah Ayu Purwati, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jakarta Selatan. Apakah benar? Benar yang mulia. Baik, saksi Endah Ayu Purwati, apakah saudari tahu Anda dipanggil ke sini dalam urusan apa? Tahu yang mulia.
saudari saksi, apakah saudari Anda kenal pada saudara penggugat dan tergugat? Iya, Yang Mulia, saya kenal. Saya adalah teman penggugat dan tergugat. Apakah saudari tahu hubungan penggugat dan termohon? Iya, Yang Mulia, mereka adalah suami istri sejak menikah tahun 2013 bulan Februari. Apa benar pemohon dan tergugat selama ini menjalin pernikahan dan belum dikaruniai seorang anak? Iya, Yang Mulia, setahu saya sudah 8 tahun menikah, belum ada anak. Dan apakah dari masalah itu penggugat dan tergugat tidak harmonis dalam rumah tangganya lagi? Iya, Yang Mulia, dari cerita yang saya dengar dari keduanya, awalnya mereka menerima, namun belakangan ini mereka sering bercekcok dan saya mendengar keluh kesah terutama dari pihak tergugat. Baik, apakah benar penggugat dan tergugat sudah pisah rumah? Benar, Yang Mulia, sudah sejak Februari 2021. Baik, terima kasih saksi 1. Cukup Yang Mulia. Baik, kepada saksi 1, apakah ada yang perlu disampaikan kembali? Tidak, Yang Mulia, cukup. Baik, terima kasih untuk saksi 1. Silakan saudari untuk meninggalkan forum sidang. Baik, Yang Mulia, terima kasih. Kepada Panitra, silakan untuk memanggil saksi selanjutnya. Kepada saksi 2 dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Baik, untuk saksi selanjutnya, sebelum Anda memberikan keterangan, Anda akan disumpah terlebih dahulu. Silakan kepada juru sumpah untuk menyumpah saksi 2. Baik, kepada saksi 2 silakan mengikuti pelafalan saya. Demi Allah, saya akan mengatakan yang sebenar-benarnya. Demi Allah, saya akan mengatakan yang sebenar-benarnya. Dan tidak lain yang sebenar-benarnya. Dan tidak lain yang sebenar-benarnya. Silakan kepada hakim anggota 2 untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Karena saksi 2 sudah disumpah, maka saya akan langsung menanyakan identitas saudara dan nama. Charlie Putra Wongsa Chandra, umur 31 tahun, beragama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jakarta Pusat. Apakah betul? Betul, Yang Mulia. Baik, apakah saudara mengenal penggugat dan tergugat? Iya, Yang Mulia, saya adalah teman penggugat dan tergugat. Apakah Anda tahu hubungan keduanya? Iya, Yang Mulia, mereka sudah menikah sejak sekitar Februari 2013. Baik, apakah Anda tahu bahwa penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak? Iya, Yang Mulia, saya tahu. Saudara saksi pernah melihat mereka bertengkar? Pernah, Yang Mulia. Waktu saya sedang menjemput penggugat dan di situ mereka sedang bertengkar. Baik, apakah Anda tahu penyebabnya? Menurut cerita dari penggugat, waktu itu mereka bertengkar karena mereka belum dikaruniai keturunan selama 8 tahun pernikahan, Yang Mulia. Baik, apakah saudara saksi tahu mereka tidak serumah? Iya, Yang Mulia, tahu lama. Baik, terima kasih saksi 2. Cukup Yang Mulia Ketua Hakim. Baik, terima kasih. Untuk saksi 2, apakah ada yang ingin Anda sampaikan lagi? Tidak ada, Yang Mulia. Baik, karena saksi sudah memberikan keterangan, silakan kepada saksi 2 untuk meninggalkan ruang sidang. Baik, terima kasih, Yang Mulia. Silakan jika ada saksi selanjutnya, Manitra. Baik, untuk saksi 3 dipersilakan untuk memasuki ruang sidang.
Baik, untuk saksi selanjutnya, saksi 3, sebelum Anda memberikan keterangan, Anda akan disumpah terlebih dahulu. Silakan untuk juru sumpah untuk menyumpah saksi 3. Baik. Kepada saksi 3, silakan ikuti pelafalan saya. Demi Allah, saya akan mengatakan yang sebenar-benarnya. Demi Allah, saya akan mengatakan yang sebenar-benarnya. Dan tidak lain yang sebenar-benarnya. Dan tidak lain dari yang sebenar-benarnya. Baik, karena saksi 3 sudah disumpah, maka saya akan langsung menanyakan identitas saudara. Apakah betul nama Anda Muhammad Al-Rizki Effendi, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta, alamat di Jakarta Selatan? Betul, Yang Mulia. Betul ya? Betul, Yang Mulia. Baik, apakah Anda mengenal penggugat dan tergugat? Saya kenal keduanya, Yang Mulia. Baik, lalu apakah Anda tahu permasalahan yang dihadapi penggugat dan tergugat? Saya tahu mereka berdua tidak memiliki anak selama pernikahan mereka, Yang Mulia. Dan penggugat itu sering merasa iri kepada teman-teman sebayanya karena tidak dianugerahi seorang anak. Baik, terima kasih atas keterangan dari saudara. Silakan saudara meninggalkan ruang sidang. Terima kasih, Yang Mulia. Baik, bagaimana? Apakah ada saksi lagi dari penggugat? Tidak ada, Yang Mulia. Baik, untuk selanjutnya kepada kuasa hukum tergugat, silakan untuk menunjukkan bukti-bukti yang telah dipersiapkan. Baik, di sini saya akan membacakan buktinya. Yang pertama, kode T1, nama bukti di sini fotokopi buku nikah istri. Keterangannya untuk membuktikan bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 4 Februari 2013 dan dicatat pada kantor urusan agama Kecamatan Senayan, Jakarta Selatan dan ditandatangani oleh pejabat pencatat nikah KUA Kecamatan Senayan, Jakarta Selatan. Kemudian yang kedua, di sini hard copy. Di sini untuk membuktikan bahwa penggugat telah melakukan perselingkuhan. Kemudian bukti terakhir di sini ada flash disk untuk membuktikan bahwa penggugat telah melakukan perselingkuhan. Baik, sekian Yang Mulia. Baik, kepada penggugat, apakah ada tanggapan mengenai tentang bukti yang dilayangkan oleh pihak tergugat? Tidak ada, Yang Mulia. Baik, bagaimana saudara kuasa tergugat? Apakah Anda akan menghadirkan saksi? Ya, Yang Mulia, di sini kami menghadirkan satu saksi, Yang Mulia. Baik, untuk panitera silakan untuk menghadirkan saksi dari pihak tergugat. Baik, kepada saksi pihak tergugat, dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Baik, kepada saksi tergugat, sebelum Anda menyampaikan, memberikan keterangan, Anda terlebih dahulu akan disumpah. Kepada juru sumpah, silakan untuk menyumpah saksi tergugat. Baik, kepada saksi tergugat, silakan ikuti pelafalan saya. Demi Allah, saya akan mengatakan yang sebenar-benarnya. Demi Allah, saya akan mengatakan yang sebenar-benarnya. Dan tidak lain yang sebenar-benarnya. Dan tidak lain yang sebenar-benarnya. Baik, saya akan membacakan identitas daripada saudara. Nama saudara Abdul Basit,
umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jakarta Selatan. Apakah benar? Benar, Yang Mulia. Baik, saksi Abdul Basit, apakah saudara tahu Anda dipanggil ke sini dalam urusan apa? Tahu, Yang Mulia. Baik, saudara saksi, apakah saudara kenal pada saudara penggugat dan tergugat? Saya kenal mereka berdua, Yang Mulia, karena saya adalah tetangga dari penggugat dan tergugat. Baik, apakah saudara tahu hubungan penggugat dan tergugat? Saya tahu, Yang Mulia, mereka adalah suami istri yang menikah sejak bulan Februari 2013, Yang Mulia. Apakah benar penggugat dan tergugat selama menjalin pernikahan belum dikaruniai anak? Iya, Yang Mulia, benar. Setahu saya sudah 8 tahun menikah, tapi belum dikaruniai seorang anak, Yang Mulia. Baik, menurut saudara, apakah dari permasalahan itu penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi? Iya, Yang Mulia. Akan tetapi saya juga pernah melihat bahwa penggugat berselingkuh. Penggugat bersama dengan perempuan lain selain tergugat, Yang Mulia. Baik, apakah benar penggugat dan tergugat sudah pisah rumah? Benar, Yang Mulia. Sejak Februari 2021, penggugat sudah meninggalkan rumah kediaman mereka berdua, Yang Mulia. Baik, terima kasih untuk saksi atas keterangannya. Apakah ada yang disampaikan lagi? Tidak ada, Yang Mulia. Baik, terima kasih kepada saksi. Silakan untuk meninggalkan forum sidang. Baik, Yang Mulia. Baik, terima kasih. Apakah ada tanggapan dari pihak penggugat? Kami akan menanggapi dengan kesimpulan, Yang Mulia. Bagaimana dengan pihak tergugat? Apakah ada tanggapan? Kami juga akan menanggapi dalam kesimpulan, Yang Mulia. Baik, untuk itu sidang kali ini akan dilanjutkan dengan jangka waktu 1 minggu ke depan. Tanggal berapa, Panitra? 1 minggu ke depan? Tanggal 8 November 2021, Yang Mulia. Baik, untuk itu sidang hari ini akan dilanjutkan pada tanggal 8 November 2021 dengan agenda pembacaan kesimpulan. Perlu diingat bahwa perdamaian masih berlaku selama sidang berlangsung. Dan untuk para pihak dimohon untuk hadir tanpa dipanggil kembali. Maka sidang hari ini kami nyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata dengan nomor register perkara 12-PDT-9-2021-PA.JS pada hari ini 8 November 2021 akan segera dimulai. Majelis Hakim dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilakan untuk menyalakan kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang perkara perdata dengan nomor register perkara 12-PDT-9-2021-PA.JS dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Apakah penggugat serta penasihat hukumnya dan pihak tergugat beserta penasihat hukumnya, apakah saudara sehat dan siap untuk melanjutkan persidangan hari ini? Kami siap dan sehat, Yang Mulia. Kami siap. Kami juga siap dan sehat, Yang Mulia. Baik, bagaimana penggugat dan tergugat? Apakah sudah menemui jalan perdamaian? Tidak, Yang Mulia. Saya akan tetap dalam pendirian saya untuk cerai, Yang Mulia. Saya juga, Yang Mulia, saya tetap ingin bercerai. Baik, untuk itu
Silakan kepada para pihak untuk membacakan kesimpulannya. Terlebih dahulu, silakan untuk pihak penggugat untuk membacakan kesimpulannya. Baik, Yang Mulia, kami akan membacakan kesimpulan kami. Yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata nomor 12 garis miring PDT G garis miring 6 garis miring 2021 garis miring PA/JS pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, kami Nasul Abror SH dan Tia Febrianti SH, semua beralamat di kantor Nasiul N. Tia Law Office Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Semanggi, Blok M nomor 23, Kemayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, 12.160 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 September 2021. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili dan mendampingi klien kami, nama Kendi Suhaimi Rahmatullah, tempat tanggal lahir Jakarta 28 Oktober 1990, NIK 4813426390004, umur 31, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, alamat Jalan Manggis nomor 5, Kecamatan Senayan, Kota Jakarta Selatan. Dalam kedudukannya sebagai penggugat. Sehubung dengan telah selesaikannya jawaban replik dan duplik bukti-bukti penggugat dan tergugat, serta telah didengarkan keterangan para saksi dari penggugat dan tergugat dalam perkara 12 garis miring PDT G garis miring 5 garis miring 2021 garis miring PA/JS, maka perkenankanlah kami, kuasa hukum penggugat, untuk mengajukan kesimpulan penggugat atas perkara gugat cerai talak yang diajukan oleh penggugat. Sebelum menginjak pada pokok kesimpulan, perkenankan kami menegaskan bahwa 1. Bahwa penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil eksepsi dan gugatan penggugat tertanggal 30 Agustus 2021. 2. Bahwa hal-hal yang terungkap dalam persidangan dan telah diakui oleh tergugat atau setidak-tidaknya tidak secara tergesa-gesa dibantah kebenarannya oleh tergugat yang telah terbukti kebenarannya dan merupakan fakta. Selain dari dua penegasan yang telah dibaca di atas, perkenankan kami menarik ke pokok kerangka yang menjadi inti permasalahan sebagai berikut. Kasus 1, bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 4 Februari 2013 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Senayan, Jakarta Selatan sesuai kutipan buku nikah tertanggal 4 Februari 2013. Ditandatangani oleh pejabat pencatat nikah KUA. 2. Penggugat dan tergugat bertempat tinggal di Jalan Mangga nomor 3, Kecamatan Senayan, Jakarta Selatan. Dalam kartu keluarga yang dikeluarkan oleh pemerintah Jakarta dengan nomor 352-00165-80006 tanggal 05 Agustus 2018 yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan, DRS Haji Huda MSI. 3. Bahwa pada awal rumah tangga, penggugat dan tergugat hidup rukun, bahagia, berdasarkan rasa saling pengertian, saling menghormati, dan saling mengasihi, mencintai. Kemudian, timbul hal-hal yang mulai mengganggu keharmonisan rumah tangga, yang selalu menjadi pertengkaran juga percekcokan. 4. Timbulnya perkara dan percekcokan itu disebabkan karena penggugat dan tergugat belum
dikaruniai keturunan selama 8 tahun pernikahan sehingga mengakibatkan pertengkaran terus-menerus. 5. Hal itu terjadi satu kali, dua kali terbilang wajar, tetapi tidak demikian antara penggugat dan tergugat sering terjadi terus-menerus sejak 2015 sampai sekarang dan akibatnya kerukunan berumah tangga menjadi tidak harmonis lagi. 6. Terjadi pertengkaran dan percekcokan terus-menerus sulit untuk memperoleh keharmonisan rumah tangga. Terlebih, penggugat dan tergugat sudah tidak berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri sejak bulan Maret 2020 dan pada akhirnya bulan Februari 2021 penggugat terpaksa meninggalkan rumah kediaman tergugat yang beralamat di Jalan Mangga nomor 3 Kecamatan Senayan, Kota Jakarta Selatan. 7. Penggugat dan tergugat bersepakat untuk mengakhiri perkawinan yang selanjutnya diurus penggugat dengan mengajukan gugatan cerai talak ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Selanjutnya mungkin diserahkan kepada rekan saya. Silakan untuk kuasa hukum penggugat untuk melanjutkan. Baik, saya lanjutkan lagi. Pembuktian dalam persidangan, bukti kode P1. Untuk pembuktian bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 4 Februari 2013 dan dicatat pada Kantor Urusan Agama Jakarta Selatan, ditandatangani oleh Nikah KUA Kecamatan Senayan, Jakarta Selatan. Untuk kode P2, fotokopi kartu keluarga, membuktikan bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah bertempat tinggal di Jalan Mangga nomor 3 Kecamatan Senayan, Kota Jakarta Selatan, sebagai dalam kartu keluarga yang dikeluarkan oleh pemerintah Jakarta Selatan nomor 352 000 16558 006 tanggal 05 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan, PRS Haji Huda MSI. Keterangan saksi. 1. Saksi Endah Ayu Purwati, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Jeruk nomor 6, Kecamatan Senayan, Jakarta Selatan. Pada pokoknya menerangkan bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, bahwa saksi adalah teman dari penggugat dan tergugat, bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sejak Februari 2013, bahwa awalnya rumah tangga tergugat dan penggugat rukun dan harmonis, akan tetapi beberapa tahun terakhir sering bercerita kepada saksi bahwa rumah tangganya sering terjadi pertengkaran, bahwa saksi mengira pertengkaran tersebut diakibatkan karena penggugat dan tergugat belum dikaruniai keturunan selama 8 tahun dari nikahan, bahwa penggugat meninggalkan rumah tergugat sejak bulan Februari 2021. Dari keterangan saksi Charlie Putra Wangsa, bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, bahwa saksi adalah teman dari penggugat dan tergugat, bahwa penggugat adalah suami istri sejak
Februari 2013. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat bertinggal tinggal di Jalan Mangga nomor 3, Kecamatan Senayan, Kota Jakarta Selatan. Bahwa saksi sering mengetahui pertengkaran dan percekcokan terjadi di dalam rumah tangga penggugat dan tergugat. Bahwa penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak selama 8 tahun pernikahan sehingga saksi mengira pertengkaran tersebut diakibatkan oleh hal tersebut. Bahwa penggugat meninggalkan rumah sejak bulan Februari 2021 yang beralamat di Jakarta nomor 3, Kecamatan Senayan, Jakarta Selatan. Bukti tergugat kode T1, nama bukti, fotokopi buku nikah istri, keterangan bukti, untuk membuktikan bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 4 Februari 2013 dan dicatat pada kantor urusan agama Kecamatan Senayan, Jakarta Selatan dan ditandatangani oleh pejabat pencatat nikah KUA Kecamatan Senayan, Jakarta Selatan. Kode T2 hard copy keterangan bukti untuk membuktikan bahwa penggugat telah melakukan perselingkuhan. Kode T3 nama bukti flash disk keterangan bukti untuk membuktikan bahwa penggugat telah melakukan perselingkuhan. Baik, akan saya lanjutkan. Keterangan saksi. Saksi Abdul Basit yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut. Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, bahwa saksi adalah tetangga dari penggugat dan tergugat, bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, bahwa seingat saksi penggugat dan tergugat menikahi sekitar bulan Februari 2013, bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di Jalan Mangga nomor 3, Kecamatan Senayan, Kota Jakarta Selatan, bahwa yang saksi ketahui dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcokan, bahwa saksi pernah melihat penggugat bersama dengan wanita lain, bahwa penggugat meninggalkan rumah tetangga tergugat sejak bulan Februari 2021 yang beralamat di Jalan Mangga nomor 3, Kecamatan Senayan, Kota Jakarta Selatan. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, sangatlah beralasan dan berdasarkan hukum kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan perkawinan antara penggugat Kendi Suhaimi Rahmatullah dengan tergugat Rizka Putri Andika putus dengan segala akibat hukumnya karena perceraian. 3. Mengizinkan penggugat untuk mengucapkan ikrar talak kepada tergugat. Atau apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian kesimpulan ini dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kami, kuasa hukum penggugat Nasihul Abror SH dan Tia Febianti. Baik, terima kasih untuk kuasa hukum penggugat. Kepada pihak tergugat, silakan untuk membacakan kesimpulan saudara. Baik, terima kasih Yang Mulia. Mohon izin untuk membacakan. Kesimpulan tergugat. Perkara perdata nomor 12 garing PDT.G garing 2021 PA JS pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kendi Suhaimi Rahmatullah sebagai penggugat melawan Rizka Putri Andika sebagai tergugat. Oleh kuasa hukum tergugat Mulandania Zahro SH, Muhammad Riyadi SH. Jakarta Selatan 8 November 2021. Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara perdata nomor 12 garing PDT.G garing 2021 garing PA JS pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan di Jakarta Selatan dan hormat yang bertanda tangan dua ini Maulana Zahro SH, Muharyadi SH. Kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum Haryadi dan Zahro Laufim berkantor di Jalan Muhaimin nomor 15 Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan
12.240 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Oktober 2001 bertindak untuk dan atas serta mewakili dan mendampingi klien kami yang di sini namanya Rizka Putri Andika, tempat tanggal lahir Jakarta 9 November 1995, NIK 58166677771, berumur 26 tahun, beragama Islam, keluarga negara Indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga, yang beralamat di Jalan Mangga nomor 3 Kecamatan Senayan, Kota Jakarta Selatan. Dalam kedudukannya sebagai tergugat, sehubung dengan adanya gugatan cerai talak dari Tubuh Suami Rahmatullah, umur 31 tahun, agama Islam, keluarga negara Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal Jalan Manggis nomor 5 Kecamatan Senayan, Kota Jakarta Selatan, yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara 12-PDT-E-2021-BA-JS tertanggal 1 September 2021 dalam kedudukannya sebagai tergugat. Perkenalkan, kami bertindak untuk dan atas nama serta mewakili klien kami untuk mengajukan kesimpulan dalam perkara ini. Sebelum menginjak pada pokok kesimpulan perkara, kami menegaskan bahwa pertama, bahwa tergugat tetap berpegang teguh pada dalil eksepsi dan jawaban tergugat tertanggal 7 Oktober 2021. Yang kedua, bahwa hal-hal yang telah terungkap di persidangan dan telah diakui oleh penggugat atau setidak-tidaknya tidak secara tergesa-gesa dibantah kebenarannya oleh penggugat yang telah terbukti kebenarannya dan merupakan fakta. Selain dari dua penegasan yang telah ada di atas, perkenalkan kami menarik pokok kerangka yang menjadi inti permasalahan sebagai berikut. Kasus posisi penggugat, bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 4 Februari 2013 dan dicatat pada kantor urusan agama Kecamatan Senayan, Jakarta Selatan sesuai ketentuan buku nikah tertanggal 4 Februari 2013 ditandatangani oleh pejabat pencatat nikah KUA Kecamatan Senayan, Jakarta Selatan. Bahwa penggugat dan tergugat bertempat tinggal di Jalan Mangga nomor 3 Kecamatan Senayan, Kota Jakarta Selatan sebagaimana dalam kartu keluarga yang diularkan oleh pemerintah Jakarta Selatan nomor 35200016580006 tanggal 5 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan Dr. Andes Haji Huda MSI. Bahwa timbulnya pertengkaran dan percekcokan itu disebabkan karena penggugat dan tergugat belum dikaruniai keturunan selama 8 tahun pernikahan sehingga mengakibatkan pertengkaran terus-menerus. Antara penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran dan percekcokan terus-menerus, sulit untuk memperoleh keharmonisan rumah tangga. Terlebih penggugat dan tergugat sudah tidak berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri sejak bulan Maret 2020. Dan pada akhirnya bulan Februari 2021, penggugat terpaksa meninggalkan rumah kediaman tergugat yang beralamatkan di Jalan Mangga nomor 3 Kecamatan Senayan, Kota Jakarta Selatan. Bahwa setelah itu penggugat dan tergugat bersepakat untuk mengakhiri perkawinan yang selanjutnya terus penggugat dengan mengajukan gugatan cerai talak ke Pengadilan Agama Selatan. Dan di sini kasus posisi tergugat, bahwa penggugat membenarkan telah melaksanakan pernikahan dengan tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 4 Februari 2013 dan dicatat pada kantor urusan agama Kecamatan Senayan, Jakarta Selatan sesuai kutipan buku nikah tertanggal 4 Februari 2013 ditandatangani oleh pejabat pencatat nikah KUA Kecamatan Senayan, Jakarta Selatan. Bahwa penggugat membenarkan terjadinya pertengkaran dan percekcokan dalam rumah tangga disebabkan bahwa penggugat telah melakukan perselingkuhan dan untuk bukti-bukti dalam bentuk hard copy dan flash disk terlampir. Bahwa penggugat sudah tidak menafkahi lahir batin sejak bulan Maret 2020. Bahwa akibat dari putusnya perceraian, tergugat menuntut daya material dan imaterial berupa nafkah iddah dan nafkah mut'ah yang sudah disepakati bersama pada sidang mediasi yang dilaksanakan pada hari Kamis 28 Oktober 2021 sebesar 15 juta rupiah kepada penggugat atau suami dengan perincian sebagai berikut. Yang pertama, nafkah iddah selama 3 kali suci sebesar 5 juta dan nafkah mut'ah sebesar 10 juta rupiah. Baik, untuk selanjutnya akan diteruskan oleh penasihat hukum tergugat 2. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembuktian dalam persidangan. Bukti penggugat nomor kode P1, nama bukti fotokopi buku nikah suami, keterangan bukti untuk membuktikan bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 4 Februari 2013 dan dicatat pada kantor urusan agama Kecamatan Senayan, Jakarta Selatan dan ditandatangani oleh pejabat pencatat nikah KUA Kecamatan Senayan, Jakarta Selatan.
Bukti 2, P2 fotokopi kartu keluarga untuk membuktikan bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah bertempat tinggal di Jalan Mangga nomor 3 Kecamatan Senayan Kota Jakarta Selatan sebagaimana dalam kartu keluarga yang dikeluarkan oleh pemerintah Jakarta Selatan nomor 35200016580006 tanggal 5 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan Dr. Andes Haji Hude MSI. Keterangan Saksi Endah Ayu Purwati, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Jeruk nomor 6, Kecamatan Senayan, Jakarta Selatan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, bahwa saksi adalah teman dari penggugat dan tergugat, bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sejak Februari 2013, bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi beberapa tahun terakhir sering bercerita kepada saksi bahwa rumah tangganya sering terjadi pertengkaran. Bahwa saksi mengira pertengkaran tersebut diakibatkan karena penggugat dan tergugat belum dikaruniai keturunan selama 8 tahun pernikahan. Bahwa penggugat meninggalkan rumah tergugat sejak bulan Februari 2021. Dua, Saksi Charlie Putra Wangsa Chandra, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat Jalan Mangga nomor 1, Kecamatan Senayan, Jakarta Selatan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, bahwa saksi adalah teman dari penggugat dan tergugat, bahwa penggugat adalah suami istri yang menikah sejak Februari 2013, bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di Jalan Mangga nomor 3 Kecamatan Senayan, Kota Jakarta Selatan, bahwa saksi sering mengetahui pertengkaran dan percekcokan yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, bahwa penggugat dan tergugat belum dikaruniai keturunan selama 8 tahun pernikahan sehingga saksi mengira pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat disebabkan oleh hal tersebut, bahwa penggugat meninggalkan rumah tergugat sejak bulan Februari 2021 yang beralamat di Jalan Mangga nomor 3 Kecamatan Senayan, Kota Jakarta Selatan. 3, Saksi Mo Alrizki Effendi, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta, alamat Jalan Mangga nomor 3 Kecamatan Senayan, Kota Jakarta Selatan, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut, bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, bahwa saksi adalah tetangga penggugat dan tergugat, bahwa penggugat dan tergugat telah menikah sejak Februari 2013, bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di Jalan Mangga nomor 3 Kecamatan Senayan, Kota Jakarta Selatan, kemudian menjadi tetangga dengan saksi, bahwa saksi seringkali bahkan hampir setiap hari melihat penggugat dan tergugat bertengkar, bahwa penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak selama 8 tahun pernikahan, bahwa saksi mengira pertengkaran yang terjadi disebabkan hal tersebut, bahwa penggugat meninggalkan rumah sejak Februari 2021. Bukti tergugat, T1 fotokopi buku nikah istri, untuk membuktikan bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 4 Februari 2013 dan dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Senayan, Jakarta Selatan, dan ditandatangani oleh pejabat pencatat nikah KUA Kecamatan Senayan, Jakarta Selatan. Kode T2 hard copy untuk membuktikan bahwa penggugat telah melakukan perselingkuhan. Kode T3 flash disk untuk membuktikan bahwa penggugat telah melakukan perselingkuhan. Keterangan saksi 1, Saksi Abdul Basit, umur 29 tahun, pekerjaan karyawan swasta, agama Islam, alamat Jalan Mangga nomor 3 Kecamatan Senayan, Kota Jakarta Selatan, Jalan Mangga nomor 3 Kecamatan Senayan, Kota Jakarta Selatan, yang pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut, bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, bahwa saksi adalah tetangga dari penggugat dan tergugat, bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, bahwa seingat saksi penggugat dan tergugat menikah sekitar bulan Februari 2013, bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di Jalan Mangga nomor 3 Kecamatan Senayan, Kota Jakarta Selatan, bahwa yang saksi ketahui dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcokan, bahwa saksi pernah melihat penggugat bersama dengan wanita lain, bahwa penggugat meninggalkan rumah tergugat sejak bulan Februari 2021 yang beralamat di Jalan Mangga nomor 3 Kecamatan Senayan, Kota Jakarta Selatan. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas sangatlah beralasan berdasarkan hukum kiranya kepada Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berkenan untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut. Mengabulkan permohonan cerai talak dan penggugat dan tergugat berharap dari Majelis Hakim untuk memberikan izin kepada penggugat agar penggugat menjatuhkan talak 3 bain. 2, mengabulkan permohonan tergugat agar penggugat membayar biaya material dan imaterial yaitu nafkah idah, nafkah mut'ah sebesar 15 juta untuk dibayarkan segera dan disaksikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Atau apabila Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian kesimpulan ini dapat kami sampaikan. Besar harapan kami kesimpulan yang
kami sampaikan ini dapat membantu majelis hakim yang terhormat dalam memutar perkara ini dengan putusan yang seadilnya dan dapat dipertanggungjawabkan bagi semua pihak menurut hukum yang berwawasan pada kebenaran dan keadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kami kuasa hukum tergugat Muharyadi SH dan Maulan Dani Azharo SH. Baik, terima kasih untuk kuasa hukum tergugat. Setelah mendengarkan kesimpulan yang disampaikan dari para pihak dan berdasarkan bukti-bukti, apakah penggugat dan tergugat masih ingin bercerai? Masih, Yang Mulia. Saya juga masih, dan saya sudah ikhlas dengan perceraian ini, Yang Mulia. Baik, karena para pihak sudah menyepakati untuk melanjutkan persidangan, maka sidang hari ini akan dilanjutkan 1 minggu ke depan. Pada tanggal berapa, Panitra? 1 minggu ke depan? Tanggal 16 November 2021, Yang Mulia. Baik, untuk itu sidang akan dilanjutkan pada tanggal 16 November 2021 dengan agenda pembacaan putusan. Kepada kedua belah pihak masih ada kesempatan untuk berdamai, dan untuk para pihak silakan hadir tanpa dipanggil kembali. Sidang hari ini dinyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata dengan nomor register perkara 12-PDT-G-9-2021-PA-JS. Pada hari ini, 16 November 2021 akan segera dimulai. Majelis hakim dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilakan untuk menyalakan kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang perkara perdata dengan nomor register perkara 12-PD-G-9-2021-PA-JS dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Baik, untuk para pihak, penggugat beserta penasihat hukumnya dan tergugat beserta penasihat hukumnya, apakah saudara sudah siap dan dalam keadaan sehat untuk mengikuti persidangan hari ini? Kami siap dan sehat, Yang Mulia. Kami juga sehat dan siap, Yang Mulia. Baik, bagaimana dengan kedua pihak, tergugat dan penggugat? Apakah ada kesepakatan untuk berdamai? Saya tetap ingin bercerai, Yang Mulia. Saya juga ingin tetap bercerai, Yang Mulia. Baik, karena kedua pihak tidak ada perdamaian, maka agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan. Dimohon kepada kedua pihak untuk mendengarkan dengan seksama. Bismillahirrahmanirrahim. Putusan nomor 12-PDT-G-9-2021-PA-JS demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim yang telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai antara Kendi Suhaimi Rahmatullah sebagai penggugat melawan Rizka Putri Andika sebagai tergugat. Tentang duduk perkara, menimbang bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal 30 Agustus 2021 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepanitiaan Pengadilan Agama Selatan tertanggal 1 September 2021 di bawah register nomor 12-PDT-G-9-2021-PA-JS telah mengajukan hal-hal sebagai berikut. Uraian dasar gugatan 1, 2, 3, 4 sampai 8 tidak dibacakan dan dianggap sudah dibacakan. Berdasarkan alasan dalil di atas, penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut. Primer, 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat Kenny Suhaimi Rahmatullah dengan Rizka Putri Andika putus dengan segala akibat hukumnya karena perceraian. 3. Mengizinkan penggugat untuk mengucapkan ikrar talak kepada tergugat. Subsidiar, apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Menimbang bahwa penggugat dan tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator bersertifikat DES Syaiful Anwar, akan tetapi tidak berhasil damai. Namun para pihak menyepakati tentang kewajiban penggugat kepada tergugat tentang akibat perceraian berupa nafkah idah dan mut'ah sejumlah 15 juta rupiah. Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat. Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut. 1, 2, 3, sampai 6 tidak dibacakan dan dianggap sudah dibacakan. Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, tergugat dengan hormat sudilah kiranya dan jatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan cerai talak dari penggugat, dan tergugat berharap dari majelis hakim untuk memberikan izin kepada penggugat agar penggugat menjatuhkan talak 3 bain. 2. Mengabulkan permohonan tergugat agar penggugat membayar biaya material dan imaterial yaitu nafkah idah, nafkah mut'ah sebesar 15 juta untuk dibayarkan segera dan disaksikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Menimbang bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat dalam repliknya secara tertulis menjelaskan bahwa sebenarnya membenarkan semua dalil tergugat tersebut dan bersedia memberikan nafkah idah sejumlah 5 juta rupiah dan nafkah mut'ah sejumlah 10 juta rupiah. Menimbang bahwa atas replik penggugat tersebut, tergugat dalam repliknya tetap dalam jawaban semula. Menimbang bahwa untuk mendalilkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti berupa 1. Bukti P1, fotokopi buku nikah suami. Bukti P2, fotokopi kartu keluarga. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh hakim anggota. Baik, selanjutnya menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi Endah Ayu Purwati, Charlie Putra Wangsa Chandra, dan Moh Al Rizki Effendi yang telah diambil sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Pertama, keterangan saksi Endah Ayu Purwati yang pada pokoknya bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, bahwa saksi adalah teman dari penggugat dan tergugat, bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sejak Februari 2013, bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis. Akan tetapi beberapa tahun terakhir sering bercerita kepada saksi bahwa rumah tangganya sering terjadi percekcokan. Bahwa saksi mengira pertengkaran tersebut diakibatkan karena penggugat dan tergugat belum dikaruniai sebuah keturunan selama 8 tahun lamanya. Bahwa penggugat meninggalkan rumah tergugat sejak bulan Februari 2021. Keterangan saksi Charlie Putra Wangsa Chandra yang pada pokoknya bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, bahwa saksi adalah teman dari penggugat dan tergugat, bahwa penggugat adalah suami istri yang menikah sejak Februari 2013, bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat bertempat tinggal di Jalan Mangga nomor 3 Kecamatan Senayan di Jakarta Selatan, bahwa saksi sering mengetahui pertengkaran dan percekcokan yang terjadi dalam rumah tangganya tersebut, bahwa penggugat dan tergugat belum dikaruniai sebuah keturunan, sehingga saksi mengira pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat disebabkan oleh hal tersebut. Bahwa penggugat meninggalkan rumah tergugat sejak bulan Februari 2021 yang beralamat di Jalan Mangga nomor 3 Kecamatan Senayan, Kota Jakarta Selatan. Keterangan saksi Moh Al Rizki Effendi yang pada pokoknya bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, bahwa saksi adalah tetangga penggugat dan tergugat, bahwa penggugat dan tergugat telah menikah sejak Februari 2013, bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat bertempat tinggal di Jalan Mangga nomor 3 Kecamatan Senayan, Kota Jakarta Selatan, yang kemudian yang menjadi tetangga dengan saksi.
bahwa saksi seringkali bahkan hampir setiap hari melihat penggugat dan tergugat bertengkar, bahwa penggugat dan tergugat belum dikaruniai keturunan selama 8 tahun lamanya, bahwa saksi mengira pertengkaran yang terjadi disebabkan oleh hal tersebut, bahwa penggugat meninggalkan rumah sejak Februari 2021. Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawaban tergugat telah mengajukan bukti berupa pertama bukti T1 yakni fotokopi buku nikah istri, bukti T2 hard copy, bukti T3. Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya tergugat juga telah mengajukan saksi Abdul Basit yang telah diambil sumpah sesuai agama dan kepercayaannya, bahwa keterangan saksi dari Abdul Basit yang pada pokoknya adalah bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, bahwa saksi adalah tetangga dari penggugat dan tergugat, bahwa seingat saksi, penggugat dan tergugat menikah sekitar bulan Februari tahun 2013, bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat bertempat tinggal di Jalan Mangga nomor 3 Kecamatan Senayan, Kota Jakarta Selatan, bahwa saksi ketahui dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcokan, bahwa saksi pernah melihat penggugat bersama dengan wanita lain, bahwa penggugat meninggalkan rumah teringat sejak bulan Februari 2021 yang beralamat di Jalan Mangga nomor 3 Kecamatan Senayan, Kota Jakarta Selatan. Menimbang bahwa penggugat dalam kesimpulannya tetap dengan dalil gugatannya dan akan melaksanakan kewajibannya atas akibat dari perceraian tersebut. Menimbang bahwa tergugat telah pula mengajukan kesimpulannya yang tetap dengan jawaban semula dan tidak keberatan dan atas kesanggupan penggugat akibat perceraian sebagaimana dijelaskan oleh penggugat. Menimbang bahwa untuk segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam berita acara persidangan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. Menimbang bahwa akhirnya penggugat dan tergugat tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hakim Anggota 2. Baik, terima kasih. Dalam pertimbangan hukum, menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas. Menimbang bahwa majelis hakim telah berusaha untuk menasihati penggugat akan mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil. Menimbang bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara aku telah memenuhi pasal 130 AR contoh pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Menimbang bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Dr. Andes Saiful Anwar, MHCM, namun tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan aku telah memenuhi ketentuan pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Menimbang bahwa alasan pokok diajukan gugatan perceraian ini karena antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan berpisah tempat tinggal dan tidak mungkin lagi dirukunkan. Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, penggugat telah mengajukan bukti B1, B2, dan 3 orang saksi. Menimbang bahwa B1 berupa fotokopi buku nikah suami menjelaskan mengenai penggugat dan tergugat benar merupakan suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan material serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup sebagaimana pasal 165 AR. Menimbang bahwa bukti B2 berupa fotokopi kartu keluarga menjelaskan bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah tinggal bersama sejak 2013, akan tetapi pada bulan Februari 2021 penggugat meninggalkan tempat tinggal tersebut. Menimbang bahwa para saksi sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu sesuai memenuhi syarat formil
sebagai pasal 145 ayat 1 ayat. Menimbang bahwa keterangan saksi 1, saksi 2, dan saksi 3 memberikan saksi yang sesuai fakta, yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat material sebagaimana telah diatur dalam pasal 1 ayat contoh pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti. Menimbang bahwa membuktikan dalil jawab tergugat telah mengajukan bukti T1, T2, dan T3 dan satu orang saksi. Menimbang bahwa bukti T1 yang berubah fotokopi buku nikah istri menjelaskan mengenai penggugat dan tergugat benar merupakan suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan material serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup sebagaimana pasal 165 ayat. Menimbang bahwa bukti T2 berupa hard disk dan T3 berupa flash disk membuktikan bahwa penggugat telah melakukan perselingkuhan dengan dikuatkan oleh keterangan saksi tergugat yang memberikan kesaksiannya bahwa melihat penggugat bersama perempuan lain. Menimbang bahwa saksi sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat 1 ayat. Menimbang bahwa saksi tergugat memberikan keterangan yang sesuai fakta, yang dilihat sendiri, atau didengar sendiri, atau dialami sendiri, dan relevan dengan dalil jawaban yang harus dibuktikan oleh tergugat. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat material sebagaimana telah diatur dalam pasal 171 ayat contoh pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap tersebut, dilihat juga dengan sikap penggugat di persidangan yang mana penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat, dan tergugat juga tidak keberatan untuk bercerai meskipun terdapat perbedaan penyebab terjadinya percekcokan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat. Hal ini yang menunjukkan antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling mencintai lagi, sehingga terjadi perselisihan, pertengkaran secara terus-menerus dan sulit untuk didamaikan. Maka majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah tanpa membebankan kesalahan kepada salah satu pihak sebagaimana pendapat Mahkamah Agung dalam jurisprudensi nomor 534K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa percekcokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak. Oleh karenanya, perceraian adalah solusi yang terbaik penggugat dan tergugat agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan. Saya kembalikan lagi kepada hakim anggota kedua. Hakim anggota 1. Baik, selanjutnya menimbang bahwa tujuan pernikahan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan material saja, tetapi sekaligus menitik beratkan pada ikatan batin atau ikatan jiwa untuk menghidupkan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Sebagaimana firman Allah, mohon maaf, hakim anggota 2 hakim anggota 1 untuk menyalakan mikrofon. Ya, maaf. Saya ulangi lagi, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya Dia di antaramu rasa kasih dan sayang sesungguhnya. Pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Kemudian
Menimbang bahwa berdasarkan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan di mana antara suami istri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga. Menimbang bahwa oleh karena penggugat telah menyatakan akan memberikan kepada tergugat tentang akibat perceraian berupa nafkah idah selama masa idah sejumlah 5 juta rupiah sesuai dengan nafkah mut'ah berupa uang sejumlah 10 juta rupiah sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf A dan B komplikasi hukum Islam. Oleh karenanya majelis berpendapat penggugat patut untuk dihukum membayar kepada tergugat sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hakim Ketua. Baik, terima kasih. Menimbang semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini mengadili 1. Mengabulkan gugatan penggugat. 2. Memberikan izin kepada penggugat kepada Kendi Suhaimi rahmatullah untuk menjatuhkan talak 1 raj'i terhadap tergugat di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan. 3. Menghukum penggugat untuk membayar tergugat sebelum ikrar talak ucapan berupa A. Nafkah idah sejumlah 5 juta rupiah, nafkah mut'ah berupa uang sejumlah 10 juta rupiah. 4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp540.000. Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat 12 November 2021 bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh kami Dwi Muhammad Ramadan SH sebagai Hakim Ketua, Ananda Ayu Fitriana SH dan Muhammad Eko Hidayat SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanggal 16 November 2021 Masehi oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yeni Kartika Sari SH sebagai panitera pengganti serta dihadiri kuasa hukum penggugat dan tergugat. Baik, karena putusan ini sudah dibacakan, apakah dari pihak penggugat dan tergugat menyetujui putusan ini? Setuju Yang Mulia. Saya juga setuju Yang Mulia. Baik, karena kedua belah pihak setuju dengan putusan yang telah dibacakan dan apabila ada keberatan, silakan untuk mengajukan banding dengan tenggat waktu sebagaimana diatur dalam undang-undang sejak putusan ini dibacakan. Baik, sidang hari ini maka kami nyatakan selesai dan dengan mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin maka sidang dinyatakan ditutup. Sidang perkara perdata dengan nomor register perkara 12-PDT-G-9-2021-PA-JS pada hari ini 16 November 2021 dinyatakan selesai. Majelis Hakim meninggalkan forum persidangan.